Kisah sejarah Alexander adalah salah satu yang paling menarik dan mengagumkan dalam sejarah dunia. Alexander adalah Raja Makedonia yang berhasil menaklukkan hampir separuh dunia pada abad keempat sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai Alexander Agung atau Alexander the Great karena keberaniannya, kejeniusannya, dan ambisinya. Dia juga dianggap sebagai salah satu komandan militer terbaik sepanjang masa. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang kisah sejarah Alexander. Alexander lahir pada tanggal 20 atau tanggal 21 Juli tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia. Ayahnya adalah Philippus II, Raja Makedonia yang mempersatukan Yunani di bawah kekuasaannya. Ibunya adalah Olympias, putri dari Epiros, yang konon memiliki hubungan darah dengan pahlawan Yunani Herakles. Alexander dididik oleh filsuf terkenal Aristoteles, yang mengajarkannya tentang ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, dan politik. Alexander sangat mengagumi budaya Yunani dan pahlawan Homeros, terutama Achilles. Alexander naik tahta menjadi Raja Makedonia pada usia 20 tahun, setelah ayahnya dibunuh oleh seorang pengawalnya pada tahun 336 sebelum Masehi. Dia segera menghadapi pemberontakan dari beberapa kota-kota Yunani, terutama Thebes, yang dia hancurkan sebagai contoh bagi yang lain. Alexander memiliki mimpi untuk menaklukkan Kekaisaran Persia, yang merupakan musuh bebuyutan Yunani. Dia memimpin pasukannya yang berjumlah sekitar 40.000 orang melintasi Asia Kecil, Mesir, dan Asia Tengah. Dia mengalahkan Raja Persia Darius III dalam beberapa pertempuran besar, seperti Issos dan Gaugamela. Alexander tidak hanya menaklukkan wilayah-wilayah Persia, tetapi juga mencoba menyatukan budaya Yunani dan Persia. Dia menikahi putri Darius III, Stateira II, dan memerintahkan para jenderalnya untuk menikahi wanita-wanita Persia. Dia juga mengadopsi beberapa adat istiadat Persia, seperti memakai jubah dan membungkuk di hadapan raja. Alexander terus melanjutkan ekspedisinya hingga mencapai India, di mana dia bertemu dengan perlawanan sengit dari Raja Poros di Sungai Hydaspes. Meskipun menang, pasukannya mulai lelah dan ingin pulang. Alexander terpaksa berbalik arah dan kembali ke Babilonia. Alexander meninggal pada tanggal 10 atau tanggal 11 Juni tahun 323 sebelum Masehi di Babilonia, pada usia 32 tahun. Penyebab kematiannya tidak pasti, tetapi ada beberapa teori yang mencurigai racun, demam, atau infeksi. Dia tidak meninggalkan ahli waris yang sah, karena putranya Alexander IV lahir setelah kematiannya. Kekaisarannya pun terpecah menjadi beberapa kerajaan yang diperintah oleh para jenderalnya. Kisah sejarah Alexander telah menginspirasi banyak orang dari berbagai zaman dan tempat. Dia dihormati sebagai pahlawan oleh orang-orang Yunani dan Romawi kuno, dibenci sebagai penjajah oleh orang-orang Persia dan India, dan dikagumi sebagai guru oleh orang-orang Arab dan Muslim. Dia juga menjadi tokoh utama dalam banyak karya sastra, seni, film, dan game. Ini terjadi pada tahun 333 sebelum Masehi. Persia menyerang Yunani di ruang sempit antara laut dan gunung, menghalangi mereka memanfaatkan jumlah mereka yang lebih besar. Ketika tentara Persia mulai terpecah akibat serangan Yunani yang dipimpin oleh Alexander, Darius dikatakan sebagai orang pertama yang melarikan diri. Pemandangan Kaisar Persia yang melarikan diri alih-alih mengerahkan pasukannya menyebabkan tentara Persia runtuh. Ini adalah pertama kalinya tentara Persia dikalahkan. Perintah Kaisar Persia akan dikalahkan. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya semua orang, bahkan Alexander sendiri. Darius meninggalkan istrinya, kedua putrinya, dan bahkan ibunya, serta simbol-simbol kekuasaannya seperti busur, kereta, dan jubah kerajaannya. Kerabat perempuan Darius akan diperlakukan dengan baik, namun Alexander menolak menyerahkan sanderanya, kecuali Darius yang mengakui dia sebagai kaisar. Alexander akan menikahi salah satu putri Darius untuk memperkuat klaimnya atas tahta. Alexander kemudian mengepung Tirus Fenisia, yang sekarang menjadi Lebanon modern. Untuk menghukum perlawanannya, dia menghancurkan kota itu pada tahun 332 sebelum Masehi, membunuh laki-laki, dan menjual perempuan dan anak-anak sebagai budak. Gaza juga kemudian akan melawan juga, dan bahkan melukai bahu Alexander dengan serius, kemudian Gaza akan menderita.
Nasib yang sama seperti Tirus. Setelah itu, seluruh Mesir segera menyerah. Banyak kota bernama Alexandria yang didirikan setelah penaklukan tersebut, namun Alexandria di Mesir yang berdiri sejak tahun 331 sebelum Masehi menjadi pusat perdagangan utama dan tempat pembelajaran, yang menampung mercusuar Alexandria serta perpustakaan besar 2 tahun setelah pertempuran. Artinya, Darius akan melarikan diri lagi pada pertempuran Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi. Hal ini terjadi meskipun sekali lagi ia memimpin pasukan yang lebih besar, kali ini bertempur di medan yang menguntungkan, dan memiliki prajurit serta komandan yang kompeten dan berpengalaman. Tampaknya dia kembali melarikan diri terlebih dahulu, jauh sebelum pemenang pertempuran dapat ditentukan. Dari sana, kerajaan Persia tidak akan pernah pulih. Wilayah Persia lainnya jatuh tepat setelahnya. Dengan Darius tidak berhasil mengumpulkan pasukan ketiga secara penuh. Nasib 2 orang sebelumnya pasti membuat relawan cukup langka. Selain itu, kebaikan Alexander terhadap tempat-tempat yang menyerah menjadikannya pilihan yang menarik pada saat ini, dan kebrutalannya terhadap Tirus dan Gaza menjadikan perlawanan yang terlalu keras juga merupakan taruhan yang buruk. Kejeniusan militer Alexander tidak boleh diabaikan, karena ia menunjukkan kehebatan nyata dalam kampanyenya untuk mempertahankan kendali atas bawahannya. Sejak dia berumur 16 tahun, kemampuannya untuk menggunakan diplomasi dan kebrutalan yang mengerikan juga berkontribusi pada penaklukannya yang sangat cepat atas kerajaan terbesar di dunia. Namun sebagian dari kesuksesannya yang menakjubkan juga berasal dari kepengecutan Darius. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali dia sendirian menyebabkan kekalahan pasukan Persia yang jumlahnya 2 kali lipat pasukan Yunani, dengan memimpin jalan menuju keselamatan. Sangat kontras dengan Alexander, yang akan melakukannya. Terus-menerus menolak nasihat para jenderalnya dan memimpin pertempuran dari garis depan. Tingkat risiko ekstrim yang diambil Alexander juga berdampak besar. Baik tentara Yunani maupun Persia merupakan kumpulan tentara dari negara-negara bawahan yang sangat beragam dan tidak selalu setia. Ketika tentara Yunani berperang melawan Alexander, mereka tidak berperang demi kejayaan Makedonia, tetapi karena mereka tidak menyukai perubahan yang budaya Yunani oleh Alexander. Untuk Alexander sendiri, yang mereka kagumi secara pribadi karena keberaniannya. Dan sebaliknya, ketika tentara dari Mesir atau Babilonia melihat Darius melarikan diri, mereka sangat tertarik untuk berperang dan mempertaruhkan nyawa mereka demi seorang kaisar yang pengecut. Banyak sejarawan mencoba membenarkan jatuhnya kekaisaran Persia sebagai sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Mereka menggambarkan kekaisaran Persia terpecah, lelah, dan mengalami kemunduran. Tapi ini bisa ditentang. Orang Persia, kekaisaran berhasil tidak hanya sekali tetapi 2 kali mengumpulkan pasukan 2 kali lipat jumlah tentara Yunani. Negara ini tidak dilemahkan oleh pemberontakan atau perang saudara sebelumnya. Hanya ada sedikit pembelotan penguasa setempat kepada Alexander. Secara keseluruhan, kerajaan Persia nampaknya masih merupakan kerajaan yang sangat fungsional dan dikelola dengan baik. Kerajaan Persia mungkin saja jatuh semata-mata karena kombinasi yang luar biasa sial akibat bentrokan antara keduanya. Laki-laki yang sangat berbeda, Darius ketiga, seorang kaisar yang tidak punya alasan, dan Alexander, seorang jenius militer yang hanya ada 1 kali dalam 1 milenium. Dengan menaklukkan kekaisaran Persia dan menyatukannya dengan Yunani dan Makedonia, Alexander telah menciptakan kerajaan terbesar yang pernah ada. Akhir dari kampanye ini adalah ketika Yunani menjara Persepolis selama beberapa hari pada tahun 330 sebelum Masehi. Kebakaran, disengaja atau tidak, terjadi di istana dan menghanguskan sebagian besar istana. Ibu kota kekaisaran. Bisa jadi itu adalah balas dendam atas pembakaran Akropolis oleh Xerxes, atau hanya sebuah kecelakaan. Rupanya Alexander menyesalinya, tapi sudah terlambat untuk menghentikan apinya. Dengan melihat patung Xerxes dan bertanya pada patung itu, "Bolehkah aku lewat dan meninggalkanmu tergeletak di sana karena ekspedisi yang kau pimpin melawan Yunani? Atau haruskah aku menjebakmu lagi karena kemurahan hatimu dan kebajikanmu dalam hal lain?" Alexander akhirnya memburu orang-orang yang berpura-pura suksesi Darius ketiga di seluruh Asia Tengah, di Turkmenistan modern, Afghanistan, dan Tajikistan. Tampaknya selalu gelisah.
Alexander akan memutuskan untuk mencoba dan menyerang India berikutnya pada tahun 326 sebelum Masehi. Pertempuran pertama berhasil, tapi ini satu langkah terlalu jauh. Orang-orang tersebut pada saat ini sudah lelah dengan perang dan ingin pulang dan mengambil keuntungan dari rampasan kemenangan. Pada akhirnya para prajurit yang setia kepada Alexander melakukan pemberontakan terbuka. Mereka akan tetap menaati dan membelanya, namun tidak lagi menaklukkannya. Alexander akan kembali ke kota tua Susa di Elam pada tahun 324 sebelum Masehi. Selama kampanye, Alexander mulai mencoba membangun legitimasinya sebagai kaisar Persia di mata rakyat barunya. Hal ini menyebabkan ketegangan antara pasukan Yunani dan dia. Salah satu contoh yang luar biasa adalah ketika Alexander, dalam keadaan mabuk, akhirnya membunuh seorang teman yang telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Pertikaian mematikan dimulai dengan tuduhan bahwa Alexander telah dirusak oleh gaya hidup Oriental. Masalah lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan veteran Yunani dan Makedonia dengan para perwira Persia. Percampuran komando awal membantu, memberikan pasukan Persia kepada perwira Yunani dan sebaliknya. Dia juga secara khusus mencoba gelombang pernikahan massal antara para perwira dan wanita bangsawan di Susa, ibu kota Elam kuno Persia. Hal ini tidak akan mempunyai dampak yang bertahan lama. Ketika akhirnya menetap kembali, ia mulai menertibkan pemerintahan, termasuk mengeksekusi beberapa satraps yang terbukti korup atau tidak setia. Tak lama setelah dia kembali ke Persia, Alexander meninggal mendadak pada tahun 323 sebelum Masehi. Kemungkinan penyebabnya adalah demam yang terjadi di rawa terdekat, tapi tentu saja upaya sebelumnya dan posisinya menimbulkan spekulasi tentang keracunan. Ada lusinan teori tentang kematiannya, namun tidak meyakinkan. Beberapa orang akan merasa agak puitis bahwa seseorang yang mampu meruntuhkan sebuah kerajaan dan selamat dari pertempuran dan cedera yang tak terhitung jumlahnya tidak akan jatuh karena intrik. Penyebab biasa dan tidak mulia seperti penyakit. Dia akan dimakamkan di Alexandria, tapi apa yang terjadi pada jenazahnya masih belum jelas setelah abad kedua Masehi. Penaklukan Persia oleh Alexander akan mempunyai konsekuensi jangka panjang. Ketika Alexander berada di ranjang kematiannya, para jenderalnya mendorongnya untuk menyebutkan siapa yang harus diberikan tahta. Sebagian besar aristokrasilah yang berubah menjadi Yunani sepenuhnya, atau campuran budaya Yunani dan Persia atau lokal. Contoh yang baik adalah dinasti Ptolemy. Dimulai oleh Jenderal Ptolemy, mereka akan memerintah tanpa henti hingga zaman Romawi, menghadapi kekuasaan dan perekrutan militer dari penjajah Yunani, tetapi juga mengadopsi adat istiadat setempat. Anggota terakhir dinasti ini adalah Cleopatra, kekasih Julius Caesar, yang mengakhiri pemerintahan Ptolemes bersamanya. Kematian pada tahun 30 sebelum Masehi. Helenisasi ini kemudian menyebabkan munculnya kerajaan Yunani di Asia Tengah, kerajaan Baktria Yunani, yang ironisnya akan menjadi kerajaan terakhir yang masih hidup dan secara budaya terkait langsung dengan penaklukan Alexander. Begitu jauh dari Yunani, kerajaan Persia segera berubah menjadi kerajaan Selekia, dinamai menurut nama Jenderal Alexander, Seleucus. Selekia akan bersaing sengit dengan Ptolemes Mesir. Mereka akan gagal mempertahankan wilayah sebelah barat Sungai Indus dan menetapkannya sebagai perbatasan alami dengan masyarakat Maurya India. Seleucid akan mencoba memperluas wilayahnya ke arah barat, ke Yunani, namun dikalahkan oleh Yunani dan sekutu Romawinya. Hal ini akan melemahkan kekaisaran dan kemudian membukanya untuk ditaklukkan oleh Parthia. Seleucid ternyata tidak mampu mempertahankan kerajaan mereka, dan warisan mereka yang paling abadi adalah Helenisasi di wilayah tersebut. Proses yang sama, didorong oleh aliran imigran dari Yunani, pada akhirnya akan melemahkan kekaisaran, terutama karena penduduk Yahudi berhasil memberontak. Pada zaman Kristus, bahasa Yunani digunakan untuk bahasa pembelajaran, perdagangan dan budaya. Alkitab pertama juga ditulis dalam bahasa Yunani. Di timur dekat dan Iran,
pengaruh Yunani perlahan-lahan memudar, dan pengaruh Iran kembali secara bertahap. Ide Zoroaster, Baktria di Asia Tengah akan menjadi kerajaan Helenik terakhir yang bertahan, dengan budaya yang memadukan warisan Yunani dan Buddha, yang juga disebut Buddha Yunani. Dari wilayah inilah agama Buddha menyebar ke Tiongkok. Bangsa Parthia adalah bangsa yang ironis dan nomaden, tinggal di Turkmenistan modern, tidak berbeda dengan bangsa Media dan Persia sebelum mereka. Mereka diperintah oleh Selekia melalui satrap Yunani sampai mereka memberontak dan mengambil alih kekuasaan. Kerajaan, orang yang mencapai hal itu adalah Mithridates pertama, yang agung. Dia memulai perang di timur untuk menguasai Baktria Yunani pada tahun 155 sebelum Masehi, dan kemudian menduduki lembah Indus dan berperang di barat untuk mencoba memperluas wilayah Yunani Romawi. Tengah dan India, dan barat menuju Levan dan Anatolia. Kaisar yang kompeten berhasil melakukan ekspansi, sedangkan kaisar yang buruk melihat kekaisarannya menyusut. Ketika sebuah dinasti benar-benar melemah, dinasti tersebut akan digantikan oleh penjajah nomaden. Pertama bangsa Media, lalu Persia, dan kemudian Parthia. Untuk setiap invasi nomaden, sebagian besar birokrasi dan gaya hidup yang sudah ada tidak berubah, kecuali mungkin bagi kaum elit. Kekaisaran Parthia tidak terkecuali. Itu terjadi pada periode ini, bahwa sintesis penuh budaya Yunani dan Iran akan terjadi, dan salah satu contoh bagusnya adalah pemujaan terhadap Mitra. Nantinya, Mitra menjadi inspirasi kuat bagi pemujaan Mitras oleh Legiun Romawi. Kultus ini akan bersaing dengan agama Kristen sebagai penerus dewa-dewa pagan Romawi tradisional. Itu terinspirasi oleh Mitra, tetapi juga memasukkan banyak pengaruh lain, termasuk kepercayaan pada astrologi dan ramalan. Itu juga merupakan semacam perkumpulan rahasia di dalam tentara Romawi, dengan berbagai tingkat inisiasi dan hierarki rahasia, semacam Freemasonry bela diri. Kembali ke masa Parthia, ciri unik Parthia adalah sistem pemerintahan yang tidak terlalu otokratis. Sistem ini bersifat aristokrat, dalam artian hanya kaum elit yang mempunyai suara dalam memerintah negara, namun kaum bangsawan dapat memutuskan untuk memecat raja yang tidak layak melalui pemungutan suara, tanpa perlu adanya persetujuan dari para penguasa. Kekaisaran berubah menjadi perang saudara. Alternatifnya, bahkan bangsawan yang berkuasa pun bisa diturunkan atau ditangkap oleh raja tanpa masalah, selama keputusannya dianggap cukup adil. Hal ini memberi Parthia stabilitas politik tingkat tinggi, suatu keuntungan melawan Yunani dan Romawi yang selalu terpecah belah. Karena sering mengalami perang saudara yang menghancurkan, Parthia akan menjadi saingan berat Roma, yang terus-menerus menghalanginya. Ekspansi ke arah timur, pemanah yang dipasang di Parthia akan menjadi inti baru bagi tentara Kekaisaran Persia, menjaga tradisi padang rumput lebih hidup daripada penjajah nomaden sebelumnya. Taktik mereka yang paling berkesan adalah Parthian Shot, sebuah panah mundur yang ditembakkan ke arah kavaleri musuh yang mengejar. Dalam satu kampanye militer yang luar biasa, Parthia bertanggung jawab atas kekalahan dan pembunuhan Croesus, anggota ketiga dari 3 serangkai dengan Kaisar dan Pompei. Mereka membunuhnya pada tahun 53 sebelum Masehi dengan memaksanya menelan emas cair sebagai hukuman atas keserakahannya yang legendaris. Kekaisaran Sasanian akan menjadi kekaisaran pagan terakhir, seperti halnya non-muslim, dari kekaisaran Persia. Cara terbaik untuk melihat Sasanian menggantikan Parthia adalah dengan melihat asal-usul para pendiri dinasti dan ideologi mereka. Mereka berasal dari keluarga bangsawan Persia kuno, dari wilayah yang sama dengan asal Cirus Agung. Kerajaan yang mereka bangun sejak tahun 224 Masehi akan mengembalikan kebudayaan Iran ke pusat Persia, dengan Zoroastrianisme diubah menjadi agama negara. Helenisasi sebagian masih akan bertahan namun akan jauh lebih lemah di Iran dibandingkan di wilayah pinggiran kekaisaran, seperti di negara-negara tetangga di timur dekat seperti Lebanon dan Israel. Agama-agama lain akan ditoleransi, namun karakteristik ini penting dalam agama-agama lain. Membedakan kekaisaran Persia baru ini dengan kekaisaran Romawi, yang kini berubah menjadi kekaisaran Kristen. Nantinya, Sasanian akan menjadi saingan paling berbahaya dan mengancam kekaisaran Romawi Timur, yang juga disebut kekaisaran Bizantium. Pada masa kekaisaran Sasaniahlah Talmud Babilonia Yahudi disusun, karena kekaisaran ini memiliki beberapa pusat pembelajaran Yahudi.
Sasanian menyaksikan kebangkitan Manikeisme, yang diciptakan oleh Nabi Mani. Itu adalah agama yang mengaku sebagai wahyu terakhir, yang mensintesis ajaran Zoroaster, Yesus dan Buddha. Akibatnya, hal ini membuat marah hierarki semua agama utama pada masa itu. Manikeisme akan menyebar dengan cepat, bahkan jika ditindas oleh kepemimpinan Kekaisaran Sasanian, namun pada akhirnya akan dihancurkan oleh berbagai pemerintahan di barat Tiongkok dan kekhalifahan, dan hilang sama sekali pada abad ke-14. Meskipun demikian, hal ini akan sangat berpengaruh pada banyak cabang kekristenan Gnostik seperti kaum Catar. Kekaisaran Sasanian juga akan lebih tersentralisasi dan urban dibandingkan dengan budaya Parthia, lebih dipengaruhi oleh gaya hidup nomaden. Kekaisaran Sasanian akan mengembangkan hubungan dengan timur lebih jauh dibandingkan Kekaisaran Persia sebelumnya. Sejak itu, zaman perunggu, perdagangan dengan India dan Tiongkok telah menciptakan jaringan perdagangan yang makmur, jalur sutra. Namanya diambil dari penemuan sutra oleh orang Tiongkok pada milenium keempat sebelum Masehi, dan awal perdagangannya keluar Tiongkok sejak zaman Kekaisaran Persia. Suku Sasanian dan Tiongkok juga bertukar seniman, seperti musisi dan penari, dan mereka bekerja sama dalam mempertahankan jalur sutra dari ancaman penjara nomaden dari pusat rahasia yang selalu ada. Mereka juga akan mengambil alih perdagangan dengan Samudera Hindia, mengusir bangsa Romawi dari sana. Kekaisaran Sasanian sering digambarkan sebagai puncak kebudayaan Persia klasik, dan sebagian besar filosofi, gaya arsitektur, sastra, dan teknik mereka kemudian dianggap Muslim oleh orang asing, karena gaya Sasanian akan diekspor ke seluruh dunia Muslim.